Cuma kan kita berbicara terkait ketika mandi di siang hari, ketika kita sedang berpuasa tahu-tahu air masuk. Di sini ada penjelasannya. Hukmu duhil mai asnal gusli ilal jawfi biduni ta'amudin lisoim. Jadi ketika kita mandi tahu-tahu tanpa sengaja. Kalau misalkan sengaja ya udah pasti ya, kalau kita berbicara ini kan pasti kan nggak sengaja ya. Kalau sengaja air, tapi wayab tulu idak tasal bil idgimas. Ketika nanti mandinya dengan cara menyelam itu bisa membatalkan puasa walaupun tidak disengaja. Kayak contoh misalkan ketika liburan berpuasa berenang. Iya. Berenang saya ribut lah kalau mandi. Boleh. Kalau misalnya kan ini kan kalau kecapean nih, mimisan ya saja. Mimisan. Nah, kan hidung itu kan menyambung ke kerongkongan. Iya. Kalau misalnya darahnya masuk ke kerongkongan terus nggak sengaja ketelan gimana? Nah, nanti itu ada salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah masuknya. Ustadz mau nanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tanya Ustadz. Ustadz, nanya dong. Nah, episode ke-11. 11 kan? Episode ke-11. Bersama Ustadz Manhar lagi nih. Outfit kita sama nih. Karena sebenarnya syutingnya sama, waktunya sama. Langsung aja nih San, pertanyaan dari para netizen. Ya gimana? Tanyain. Apa? Yang tadi? Iya. Dan, jadi ini kurang briefing. Kurang briefing. Jadi nih, kan biar kan lagi puasa ya. Yeah. Siang-siang panas banget. Tapi biar seger tuh mandi. Nah, kita tuh sebagai warga Asyakron nih, misalnya nih, Hamam Asyakron kan kalau misalnya nggak ada gayung dibuka kerannya kan, shower gitu kan ya. Shower manual. Iya. Kalau misalnya ada air yang kemasukan ke lubang entah hidung, entah telinga gitu. Ya. Batal atau enggak? Batal gitu? ya, batal atau enggak? Batal atau enggak ya? Mungkin ini menjadi pertanyaan bukan hanya santri mungkin ya, mungkin para masyarakat di Indonesia mungkin bertanya-tanya kan kalau di siang hari misalkan sholat Jumat, entah itu lagi mandi sore, ketika mandi pagi kita mandi, pokoknya waktu puasa tahu-tahu aja. Kemasukan gitu, baik itu lewat telinga atau lewat hidung atau lewat yang lain gitu. Alhamdulillah di sini juga ada penjelasannya, ada referensinya ya. Langsung aja mungkin ya, karena biar langsung ke intinya aja ya. Jadi kan ayo sekalian nih. Gimana? Kentut di dalam air. Kentut di dalam air nanti pembahasannya beda. Oh, itu beda karena tidak termasuk gitu. Mungkin kita yang ini dulu nih. Siap. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu perkara yang membatalkan puasa itu adalah sampainya benda. Kalau dalam istilah Arab itu ada ain. Masuk ke al-jauf. Jauf itu adalah ke lubang tubuh. Nah, kalau misalkan contoh nih pas di siang hari nanti ada benda yang masuk ke dalam tubuh, contohnya makanan. Nah itu nanti apakah bisa membatalkan puasa? Nanti terdapat perinciannya. Ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut, itu kan kalau misalkan makan. Nanti ada yang masuk ke dalam telinga, nanti ada yang masuk ke dalam hidung. Nah itu ada perkara yang membatalkan puasa. Cuma kan kita berbicara terkait ketika mandi di siang hari, ketika kita sedang berpuasa tahu-tahu air masuk gitu. Di sini ada penjelasannya. Hukmu duhil mai asnal gusli ilal jawfi biduni ta'amudin lisoim. Jadi ketika kita mandi tahu-tahu tanpa sengaja. Kalau misalkan sengaja ya udah pasti ya, kalau kita berbicara ini kan pasti kan nggak sengaja ya. Kalau sengaja air dimasukin lagi mandi ke dalam mulut ya itu nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Mungkin ini pertanyaannya ketika tidak sengaja. Fihi tafsilun, ada perincian nih. Yang pertama idakan al-guslu ma'muran bihi masru'an. Ketika nanti mandinya itu dianjurkan, disunahkan menurut syariat agama Islam, fardhon kagusli janabah au sunatan kagusli jum'ah. Ketika nanti baik mandi junub nih, contoh kan ada salah satu mandi yang mana mandi ini emang dianjurkan oleh agama Islam. Baik itu yang mandi wajib, contohnya mandi janabah. Ketika mimpi keluar air mani. Yang kedua ada mandi sunnah, contohnya ketika melakukan sholat Jumat. Fala yabtulu as-saumu idza tasala bisobi. Maka nanti ketika hal ini terjadi, maka nanti tidak membatalkan puasa ketika mandinya dengan cara bisop. Bisop itu dengan menuangkan. Menuangkan itu dengan menciduk. Jadi contoh pasca di hari Jumat melakukan sholat Jumat. Kemudian mandinya di rumah. Di rumah itu yang menggunakan air yang ada gayungnya.
pas dimasukkan ke dalam kepala, tahu-tahu tanpa sengaja airnya itu masuk ke telinga. Maka nanti tidak membatalkan puasa. Ketika apa? Ketika mengambil airnya itu dengan cara disop, dengan menuangkan gitu. Tapi wayab tulu idak tasal bil idgimas. Ketika nanti mandinya dengan cara menyelam, itu bisa membatalkan puasa walaupun tidak disengaja. Kayak contoh misalkan ketika liburan berpuasa berenang. Iya. Berenang saya ribet lah kalau mandi sholat Jumat pakai gayung lama, saya pengen sekalian berenang lah. Maka ketika diniatkan ingimas dengan cara menyelam, dengan memasukkan seluruh air, memasukkan subadan ke seluruh air, maka nanti bisa membatalkan puasa walaupun tidak disengaja. Itu mandinya kalau mandi yang disyariatkan, dianjurkan, baik mandi wajib atau mandi sunnah. Kemudian di sini dilanjutkan lagi, idakan al-ghuslu ghairu ma'muran bihi ay ghairu masru'in. Kalau misalkan nanti mandinya bukan untuk mandi sunnah, contoh kayak misalkan pas saya mau sekolah, ketika liburan mau jalan-jalan ke rumah saudaranya, itu kan mandi yang tidak disyariatkan, mandi yang tidak dianjurkan. Kaghusli tabarutin au tandifin. Contohnya seperti mandi untuk seger, biar kita nggak keringetan, biar kita nggak bau. Itu nanti gimana? Fayab tulu asoma idza sabaqau alma'u wa ilam yata'ammad sawaun iktasala bisobi ambil ingimas. Nanti bisa membatalkan puasa baik nanti mandinya dengan cara diciduk ataupun nanti dengan cara menyelam. Paham? Jadi kan kalau yang pertama tadi kan bisa membatalkan puasa ketika nanti mandinya itu dengan cara diselam, menyelam. Kalau misalkan mandinya sesuai anjuran syariat. Kan mandi itu ada dua. Ada mandi yang dianjurkan syariat, ada mandi yang tidak dianjurkan syariat. Mandi yang dianjurkan syariat itu contohnya mandi wajib sama mandi sunnah. Kalau misalkan mandi wajib atau mandi sunnah, mandinya dengan cara menciduk, apabila ada air yang masuk ke dalam tubuh kita dengan tidak sengaja, maka nanti tidak membatalkan. Tapi kalau misalkan nanti mandi wajib atau mandi sunnahnya dengan cara ingimas, dengan menyelam kalau bahasa mudanya, maka nanti bisa membatalkan puasa walaupun tidak disengaja. Ya, nah yang menjadi pertanyaan, kalau mandi biasa gimana? Mandi kalau biasa mau kerja, mau sekolah, ternyata ada air yang masuk ke dalam tubuh kita, maka nanti bisa membatalkan pahala puasa, baik dengan ingimas atau dengan disobi atau dengan cara menuangkan. Itu bisa membatalkan bisa membatalkan puasa walaupun tidak disengaja. Iya, di sini redaksinya wa illam yata'ammad, meskipun tidak disengaja. Makanya harus hati-hati nanti kalau misalkan mau mandi, sebisa mungkin jangan sampai ada air yang masuk ke lubang tubuh. Karena apa? Karena nanti bisa membatalkan puasa. Kalau makan puasa ya jelas pahalanya nggak dapat juga gitu. Ini mau nanya lagi dah. Boleh. Kalau misal, kan ini kan kalau kecapean nih, mimisan nih ya Sat ya? Mimisan. Nah, kan hidung itu kan menyambung ke kerongkongan. Iya. Kalau misalnya darahnya masuk ke kerongkongan terus nggak sengaja ketelan gimana? Nah, nanti itu ada salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah masuknya benda ke dalam anggota tubuh. Kalau hidung itu pangkal hidung nih, sini nih. Pangkal insang itu sejajar dengan mata. Kalau misalkan darahnya masih di sini, misalkan belum lewatin, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah melewatin, itu bisa membatalkan puasa. Jadi jangan sampai masuk ke dalam ya? Jangan sampai gitu. Tapi darahnya tuh lebih dari pangkal hidung. Masuk ke dalam. Apa sih sumber darahnya? Sumber darahnya dari atas ke bawah. Itu kan bukan masuk, tapi itu keluar. Kalau keluarnya ke kerongkongan, keluarnya gimana? Nih, kalau ini kan maksudnya masuk ya, Sat? Iya, ini masuk ke dalam lubang tubuh. Kalau keluar, itu ya nggak apa-apa. Oh, berarti kalau mimisan kan keluar hidung nih. Itu. Cuma dia keluarnya ke dalam. Oh, keluarnya ke dalam. Iya, berarti kalau keluar dalam itu kan secara tidak langsung melewati pangkal insang. Pangkal insang itu adalah awal mula bagian dalam yang bisa membatalkan puasa apabila masuknya lewat hidung. Ini lewat sini nih. Pangkal insang di sini, sejajar dengan mata. Kalau misalkan ada air masuk ke atas, kalau disengaja, maka nanti bisa membatalkan puasa. Itu kan jelas lewat tenggorok, masuk ke tenggorokan. Itu udah masuk lewat pangkal insang sini. Berarti batal kan? Iya.
Sebenarnya Ya, kalau misalnya kita wudhu nih Sat nih, Wudu. terus kita kumur-kumur Sat, Iya. tiba-tiba nggak sengaja atau sengaja itu ketelan, nggak sengaja nih, Iya. nggak sengaja ketelan, itu gimana Sat? Batal atau enggak? Ya kalau ya mungkin ini kalau yang tadi kan mandi ya. Ya. Nah ini wudu wudu gimana? ini udah pasti mungkin sering terjadi mungkin ya. Kalau misalkan kita berbicara sengaja ya pasti Sengaja batal. salah. Kalau nggak sengaja, apalagi berkumur-kumur di nggak di tempat wudu nggak ada orang sambil dimasukin. Nah itu kan Hukumnya sengaja. 3 kali, keluarnya cuma 2. Nah, Kalau kemur-kemur pakai sebuah. nah itu kan termasuk membatalkan kalau sengaja kan jelas ya orang dimasukin, apalagi kemudian dengan es buah luar biasa itu. Apalagi dengan Ukiya. wah. Tetap walaupun ukiya tetap batal. Syarat orang berpuasa kan berakal. Berakal gak? Berakal, Sat, alhamdulillah. Kalau nggak sengaja tetap batal, San. Ya, Tetap kalau nggak batal. sengaja, kalau nggak sengaja beda lagi. Kalau nggak sengaja gimana? Nggak sengaja ada penjelasan, kalau yang batal itu yang sengaja. Al hukmu idza sabaqo al ma'u min ghairi tiharihi fil madmadah. Ini hukum ketika kemasukan air tanpa sengaja ketika madmadah wa misluha fil istinsak, begitu juga dengan istinsak. Jadi kan ada istilah madmadah. Madmadah itu kan berkumur-kumur. Kalau istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung. Tanpa sengaja ternyata airnya masuk ke mulut ataupun ke hidung. Di sini ada penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kanat al madmadatu ma'muran biha masru'iyatan fil wudu'i awil ghusli fananduru. Kalau misalkan madmadah berkumur-kumur atau istinsak itu dengan disyariatkan kayak tadi. Contohnya apa? Ketika mau wudu, maka kita lihat dulu. Kita perinci dulu. Illam yubalik fiha fala yabtulu asomu idza sabaqahu al-mau. Ketika nanti tidak mubalaghah, tidak berlebihan. Contoh misalkan ketika wudu kamu nih biasa aja gitu. Kan salah satu kesunahan wudu kan berkumur-kumur. Madmadah dan istinsak. Tapi kalau misalkan ketika di bulan puasa jangan sampai mubalaghah. Jangan sampai berlebihan, cukup sekedarnya aja. Kalau misalkan nanti tidak berlebihan, maka nanti tidak membatalkan puasa. Kalau misalkan ketika wudhu airnya dikit nih, misalkan yang menjadi apa ketika madmadah, ketika istinsaknya berlebihan, airnya banyak, kemudian masuk itu bisa membatalkan. Kalau misalkan tidak mubalaghah, maka nanti tidak membatalkan. Kenapa di sini jelaskan in balagha fiha fayabtulu as-shaumu idza sabaqau al-ma'u li annal mubalaghata makruhatun minas shaim. Kalau misalkan berlebihan, kalau tadi kan nggak berlebihan, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau misalkan nanti ketika berpuasa, ketika madmadah itu berlebihan, kenapa? Karena madmadah berkumur-kumur itu salah satu perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Ternyata ngelakuin berkumur-kumur, berlebihan banyak, maka nanti bisa membatalkan puasa. Itu kalau misalkan berkumur-kumurnya atau istinsaknya memasukkan air ke hidung itu yang dianjurkan oleh syariat. Sama kayak wudhu, kayak mandi kan ada yang dianjurkan sama yang tidak dianjurkan. Kemudian gimana kalau yang tidak dianjurkan? Wa idza kanat al madmadatu ghairu ma'murin biha, kalau misalkan nanti madmadahnya berkumur-kumurnya itu bukan dianjurkan, kayak bukan untuk wudhu, bi angkanat rabi'atan walaysat fil wudu awil gusli fayabtulu biha as-shaumu wa ilam yubalik. Kalau misalkan nanti wudunya berkumur-kumurnya itu bukan disyaratkan, kayak iseng-iseng aja lah. Berkumur-kumur aja, mau sikat gigi kan berkumur-kumur, tahu-tahu masuk ke dalam mulut airnya, maka nanti bisa membatalkan puasa. Jadi kalau misal walaupun nggak sengaja, berarti kalau misalkan berkumur-kumur sama istinsak, kalau misalkan dianjurkan oleh syariat, nanti dilihat dulu. Kalau misalkan nanti tidak berlebihan ketika berkumur-kumur, maka nanti tidak membatalkan puasa. Kalau misalkan berlebihan, nanti bisa membatalkan puasa. Kalau misalkan berkumur-kumurnya tujuannya bukan untuk wudhu, misalkan untuk yang lain, biar contohnya apa? Contohnya untuk sikat gigi, maka nanti bisa membatalkan puasa meskipun tidak disengaja. Kalau tidak disengaja gitu jelas. Walaupun sedikit. Iya. Kalau misalnya kita ini nelen ludah sih gimana sih? Kalau nelen ludah nanti ada pembahasannya nanti. Tidak, karena antara memasukkan air dengan ludah itu beda. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Nah tuh Sobat Uki, berarti kita harus betul-betul hati-hati ketika mandi, Jelas. ketika berwudu. Iya. Mandi ada yang disyariatkan,
Contohnya mandi janabah Ya, mandi janabah, mandi Kemudian sunnah. sama mandi sunnah ketika mau sholat Jumat. Ya. Kemudian kumur-kumur juga ada yang Kumur. disyariatkan ketika berwudu. Iya. Terus yang enggak contohnya mau sikat gigi Iya. itu kan enggak. Iya. Ustaz. Jadi beda juga ya Beda, hukumnya. hukumnya Kalau beda. yang disyariatkan sama yang enggak. Pokoknya kalau misalkan kurang paham, ulang-ulang terus nih videonya penjelasan dari Ustadz Manhar. Iya. Nah, mungkin untuk episode ke-11 ya. Kita cukupin sampai di sini. Buat yang mau tanya lagi seputar Ramadan, langsung aja DM ke Instagram Uki TV PM Uki dan langsung ke beliau Manhar Zain Jazuli. Tanya Ustadz. Ustadz, nanya dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya dong.